misalnya sampean menikah, ya kan? Sampean sudah yakin dan percaya ternyata suami sampean yang calonnya ini punya banyak hutang, ada masalah, sampean keluar ya lama-lama sampean bisa jadi overstay dan itu membahayakan. Makanya sampean harus benar-benar mengenali calon suami sampean ini bagaimana untuk memprediksi gitu loh, untuk memprediksi KTP sampean visanya nanti visa dependent support nggak gitu loh. Jadi tidak sederhana, nggak sesederhana kita memang menikah, tapi kita harus ngerti dan tahu pasangan kita itu bagaimana. Terus ngambil uang pemerintah juga apa enggak? Nah itu juga. Soalnya kan gini, aku itu udah terlanjur ngomong sama majikanku. Sebenarnya majikanku itu enggak apa-apa kalau andaikan aku itu nikah terus berkontrak nggak melanjutkan kerja di situ, dia enggak apa-apa. Cuman dia itu minta gini loh, kalau aku mau keluar itu usahakan cecenya yang baru udah datang ke rumah majikan kayak gitu. Nah terus aku kan juga bilang sama majikanku, ya udah nanti diatur aja enaknya itu seperti apa biar aku sambil nunggu visaku yang baru keluar, terus cecenya yang baru juga udah hampir datang ke sini, jadi aku bisa keluar kayak gitu. Aku kemarin bilang kayak gitu. Mbak, saya boleh kasih saran, majikan tidak ada masalah dengan seperti itu. Sekarang permasalahannya sampean memastikan calon bojonya ini apakah benar-benar bisa memenuhi syarat laki-laki Hongkong yang menikah. Karena kenapa banyak orang juga yang belum menikah, karena kembali lagi bahwa statusnya, kondisinya, keadaan finansialnya itu mendukung apa enggak, itu kan saya nggak tahu karena sampean nggak cerita di sini. Oke, iya dong. Kalau masalah finansial, masalah rumah itu semuanya udah oke. Oke lah, dia itu bisa diandelin ya gitu lah. Oke. Kalau bisa diandelin, sebaiknya bener kata majikan sampean. Jadi sampean sambil nunggu visanya turun jangan diputus. Kalau sampean langsung geser ke rumahnya suami sampean cuma bisa extend pun nanti enggak, karena sampean posisi statusnya adalah turis, itu enggak bisa extend sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu enggak bisa. Extend kalau turis itu kalau tidak ada alasan yang penting ya cuma 2 minggu. Jatuh-jatuhnya sampean disuruh pulang Indonesia sampai visanya turun. Makanya daripada nunggu di Indonesia visa turun, kan mending nunggu visanya turun sampean dimajikan. Begitu imigrasi nelpon sampean gampang mau memutuskannya. Pokoknya intinya ketika visa sampean turun, itu sampean disuruh keluar Hongkong dulu. Bisa ke Makau, bisa ke Shenzhen, bisa ke Indonesia. Oke, kalau masalah suami tidak perlu dipermasalahkan, it's okay. Karena sekali lagi, turun dan tidaknya visa itu bukan karena hanya sampean, tapi pasangan sampean itu juga berpengaruh. Nah, kalau yang saya urusin tiga-tiganya ini kan saya sudah pernah ketemu suaminya semua. Sampean kan baru telepon, jadi saya nggak ngerti. Kan seperti itu ceritanya. Jadi sebenarnya nggak harus tahu sih, yang harus tahu sampean bukan saya. Makanya saya menceritakan ke sampean, ya tidak harus tahu dan saya tidak harus ketemu, kan nggak harus begitu selama sampean yakin dan pasti bahwa pasangannya memang benar-benar punya support ke sampean kuat dan memenuhi syarat, no problem, nggak ada masalah, lebih enak gitu ceritanya. Siap Mbak kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Suara saya agak kenceng nggak apa-apa ya, karena saya semangat. Belum sarapan. Saya bukan marah tapi saya semangat, makanya suaranya agak kenceng. Yang mudah. Gitu. Aku udah paham, udah jelas. Terima kasih udah jawab pertanyaan aku. Pokoknya nanti kalau bingung lagi boleh nanya lagi. Ya nanti saya gangguin Mas Andro lagi ya. Oke, siap, ditunggu Mbak Ya udah, makasih. Sehat selalu. Terima kasih. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum. Menikah guys, semakin banyak teman-teman yang menikah, luar biasa. Nggak jelas yang belakang ini mau menikah apa enggak. Nah ini dia. Nah
nggak jelas ya. Dia juga mau pingin menikah tapi nggak ada pasangannya, nggak jelas ini. Nanti dicari susu apa kungkung yang oke untuk menikahi Anda. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sehat selalu dan tetap bahagia. Cuaca begitu luar biasa, tapi jangan sampai otak kita juga menjadi beku. Sehat selalu. Keep stay tune in my YouTube video and see you.